Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Muslihi akan merangkum materi dari kelompok 5, yaitu penjadwalan CPU. Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang sedang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu. Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi multiprogramming. Sistem operasi itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada satu waktu, dan proses yang dimulai tersebut berbagi CPU menggunakan multiplexing waktu. Komponen penjadwalan CPU. Penjadwalan atau schedule. Suatu program dengan algoritma tertentu yang menyeleksi proses yang akan dieksekusi. Selanjutnya, antrian penjadwalan atau scheduler queue terbagi menjadi 3. Pertama, ready queue, input atau output queue, dan job queue. Jenis-jenis komponen scheduler. Jenis-jenis komponen scheduler terbagi menjadi 3. Pertama, penjadwalan jangka pendek, yaitu menyeleksi proses yang berada di antrian ready. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Jika ruang memori utama tidak cukup menampung proses, SO akan melakukan sweeping, yaitu memindahkan image proses ke memori sekunder, seperti disk. Umumnya, yang dikorbankan adalah proses yang berstatus block atau menunggu event. Jika event sudah selesai, image proses harus dikembalikan ke memori utama. Medium term scheduler bertugas menyeleksi proses yang akan diswapong atau di swap out dan yang akan dikembalikan ke memori utama atau swap in. Dan yang terakhir adalah dispatcher, yaitu suatu program SO yang berfungsi melakukan pengalihan eksekusi dari proses yang running ke proses yang dipilih. Short term scheduler bertugas memindahkan isi register proses ke PCB proses yang dihentikan. Kriteria penjadwalan CPU terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, CPU utilization. Kedua, throughput. Ketiga, turnaround time. Keempat, waiting time. Kelima, response time. Keenam, fairness. Strategi penjadwalan CPU terbagi menjadi 2. Pertama, preemptive, yaitu sistem operasi dapat memutus suatu proses yang sedang berjalan dan mengambil alih CPU untuk menjalankan proses lain yang lebih penting atau dengan prioritas tinggi. Yang kedua, non-preemptive, yaitu sistem operasi tidak dapat memutus suatu proses yang sedang berjalan. Proses akan dijalankan hingga selesai atau tidak dapat dijalankan lagi karena masalah hardware atau software. Selanjutnya ialah algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu first come first serve. Ialah algoritma ini menerima proses dalam urutan yang sama seperti proses masuk ke antrian. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, shortest job first. Algoritma ini menerima proses dengan waktu penggunaan CPU terpendek. Proses dengan waktu penggunaan CPU pendek akan dilayani terlebih dahulu. Dan yang ketiga, round robin. Algoritma ini menerima proses dengan waktu penggunaan CPU yang sama. Setiap proses akan berjalan selama waktu yang ditentukan, kemudian akan dihentikan dan proses berikutnya akan dijalankan. Dan yang terakhir, priority scheduling. Algoritma ini menerima proses dengan prioritas yang ditetapkan. Proses dengan prioritas tinggi akan dilayani terlebih dahulu. Sebagai kesimpulan, penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU ada bermacam-macam, antara lain first come first serve, shortest job first, round robin, dan priority. Selanjutnya, algoritma penjadwalan CPU mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan CPU, mengurangi waktu penggunaan CPU, dan mengalahkan starvation. Algoritma penjadwalan CPU dapat berupa non-preemptive atau tidak dapat diinterupsi sebelum proses eksekusi seluruhnya, atau preemptive dapat dieksekusi saat prosesnya masih dieksekusi. Dan yang terakhir, penjadwalan CPU sangat penting dalam mengelola proses-proses
yang ada dalam sistem operasi, memastikan penggunaan CPU maksimal dan efisien. Cukup sekian dari saya, terima kasih.